Shalom, haleluya, puji Tuhan, saudara kasih Tuhan Yesus. Hari ini kita akan belajar tentang penerimaan dan pengampunan dalam keluarga. Nah, kita bisa melihat saudaraku dalam perjalanan hidup ini sebagai orang percaya, tanpa kita sadar, tanpa kita mau, orang itu mengukur Kristen sebagai pengukur, sebagai patokan dalam hidup ini. Saudara bayangkan, seringkali orang pergi ke kelenteng atau orang pergi ke tempat ibadah-ibadah yang lain. Jika mereka berbuat salah dalam hal-hal tertentu, orang kan berkata wajar itu anak muda, wajar karena hidupnya susah, wajar karena godaan. Tetapi jika di antara saudara dan saya, kita yang rajin berdoa, apalagi kita yang selalu latah, selalu haleluya, shalom, selalu kita ucapkan kata-kata yang demikian. Jika satu saat pada saat kita berbuat salah, misalnya kita berbohong saja, pasti orang berkata, tuh lihat orang Kristen, haleluya terus tapi tukang bohong. Tuh lihat tuh orang Kristen selalu ke gereja dengarkan firman Tuhan tapi marah-marah, berantem terus, cepat tersinggung, cepat naik darah. Nah, seringkali kita mengalami hal yang sama tanpa saudara dan saya kita sadar. Dunia ini mengambil kekristenan ini sebagai pengukur, sebagai patokannya dalam perjalanan hidup ini. Nah, pengukur patokan itu bisa kita katakan seperti meteran. Nah, kalau kita bilang, oh saya mau pakai baju, mau beli kain 5 meter. Nah, begitu saudara saya dari Sydney, saya katakan kepada saudara yang Indonesia, tolong beli saya kain warna hitam 5 meter. Kain apa? Pakaian drill aja 5 meter, 5 kali 5. Nah, pasti saudara akan pergi ke toko dan membeli kain dengan ukuran 5 meter, 5 kali 5. Nah, disitulah pada saat saudara mulai membeli, jelas pada saat mereka mengukur dengan meteran itu, sampai di Australia, di Sydney sini, pasti ukurannya tetap sama. Amin saudara. Tapi kalau saya bilang tolong beli kain dengan 5 jingkal saya, nah pada saat saudara mengukur jingkal itu pasti kan berbeda dengan jingkalnya saudara. Ataupun misalnya saudara sering masak nasi, kalau dibilang masak nasi mungkin setengah liter atau 250 gram. Nah, dengan air misalnya 500 mililiter. Jika saudara melakukan hal yang demikian, saudara masak di sini atau saudara masak di Indonesia, maka ukurannya tetap sama dan hasilnya tetap sama. Tetapi jika kalau kita bilang, tolong masak nasi air 2 cupa. Asik juga orang Manado, mana ada nggak orang Manado? Dibilang air 2 cupa, saudara. Seringkali saya selalu dengar katanya air 2 cupa. Ternyata cupa itu apa? Karena keukuran di sana kurang mantap. Ya udah, ya katanya cup. 2 cup biasa mereka ngukur pakai kaleng susu bendera. Jadi seharusnya mereka bilang 2 cup ya, tapi karena bahasa Indonesia mantap dipakai cupa. Kan tulisnya CUP kayak gitu, seharusnya pakai cup tapi cupa. Mantap. Itulah Indonesia saudara ya. Kadang-kadang memang dia mengadap bahasa dari luar. Nah, jadi bisa kalau pada saat kita bilang 2 cup, nah cup dengan ukuran-ukuran tertentu, jadi kita mengerti ada cup yang lebih besar sendiri atau cangkir yang lebih besar sedikit, ada yang lebih kecil sedikit. Jadi tergantung cangkir itu buatan apa, dari siapa yang membuat. Kadang-kadang ukurannya berbeda. Tetapi jika kita pakai mililiter dan miligram, maka pasti tidak akan pernah salah. Nah, begitupun dengan kekristenan, orang memakai kekristenan itu sebagai ukuran dalam hidup ini. Dan orang bisa melihat tuh ikut menjadi orang Kristen pasti hidup diberkati. Buktinya si A, si B hidupnya berkati, mereka naik dan tidak akan pernah turun. Apalagi kalau mereka bergereja di Efata, doa berkatnya selalu dikatakan. Berdiri lebih tinggi, duduk lebih tinggi, tidak ada yang bisa mendandinginya. Kenapa bisa demikian?
Karena Bapa yang memelihara hidup kita, karena Roh Kudus yang menyertai kita. Itulah iman percaya gembala saudara saat ini yang berbicara. Jika Bapa memelihara kita, jika Roh Kudus menuntun kita, kita harus berdiri lebih tinggi, duduk harus lebih tinggi. Jadi ukuran-ukuran yang demikian orang bisa berkata, jadi orang Kristen saja pasti diberkati luar biasa. Amin. Jadi arti kata bahwa ukuran-ukuran kita sebagai orang Kristen dipakaikan kepada dunia ini sehingga pada saat kita membuat kesalahan, terima kasih Ibu Lara, ini air satu cupa. Air satu cupa. Jadi ukuran-ukuran yang dipakai oleh dunia ini tanpa kita sadar kita dipakai sebagai meteran, sebagai ukuran. Jika kita rajin beribadah, apalagi kita selalu mengatakan haleluya, puji Tuhan, praise the Lord. Kita selalu mengatakan shalom. Tapi pada saat kita berbuat kesalahan, nah disitulah orang mulai menghujat. Tuh lihat orang Kristen, banyak beribadah tapi banyak berbuat dosa. Seringkali kita mengalami hal-hal yang demikian. Jadi tanpa kita sadar, kita harus berusaha bangga dalam hidup ini. Amin saudara. Kita harus bangga. Kenapa kita bangga? Karena kita ini dipakai sebagai ukuran. Berarti ukuran itu berarti benar. Amin saudara. Kalau kita pakai jengkal atau lagi kata-kata sering kali Amerika pakai 1 feet, 2 feet. Kayak gitu kadang-kadang feet saya dengan feet orang Amerika kan berbeda. Ukuran kaki, feet kan ukuran kaki. Kadang-kadang ukurannya berbeda. Nah, tapi sudah ada patokan berapa inci 1 feet itu. Tetapi kalau kita pakai ukuran sentimeter, maka kita yakin pasti akan pernah salah. Nah, di sini berarti seringkali dalam kehidupan kita, orang itu memakai kekristenannya kita sebagai ukuran dalam kehidupan ini. Sehingga pada saat kita berbuat salah, orang akan mulai menghujat dan mau memojokkan kita. Tapi jika orang lain yang berbuat salah, yang bukan orang Kristen, orang akan menganggap wajar, anak muda wajar karena dia susah, dia kepepet, wajar karena hal-hal yang demikian. Jadi saya mau katakan kepada saudara, seharusnya kita bangga jika kita dipakai orang kekristenan kita dipakai sebagai ukuran untuk banyak orang. Berarti kalau dipakai sebagai ukuran, tanpa mereka sadar, mereka mengakuinya dengan mulut bahwa kekristenan itu yang benar. Tanpa mereka sadar, dengan tingkah laku mereka yang penuh dengan emosi, mereka mengakui bahwa Kristen itu betul. Amin saudara. Seperti saudara dan saya, siapa sini yang pernah menolak bahwa sentimeter itu salah atau meteran itu salah. Kita nggak mau pakai itu aja. Kita pakai jengkal tangan aja atau berapa jari. Pasti berbeda. Amin saudara. Nah di sini yang saya mau paparkan, tanpa kita sadar secara individu sebagai orang percaya kita ini struggle banyak hal. Kita mau jadi better person. Orang yang lebih baik daripada hari kemarin. Tapi permasalahannya sifat kita, karakter kita tidak berubah. Bahkan Paulus katakan kita harus tinggalkan manusia lama kita. Menjadi manusia yang baru. Supaya kita bisa berjalan dengan kehendak Bapa. Maka Tuhan Yesus katakan kantong yang lama harus disingkirkan. Pakai kantong yang baru. Supaya kuasa Roh Kudus itu bekerja dalam kehidupan saudara dan saya. Dan kita bisa menuju seperti yang Tuhan mau dalam perjalanan hidup kita. Berarti harus ada perubahan. Nah, disinilah proses perubahan itu yang merupakan bencana dalam kehidupan saudara dan saya. Bencana artinya problem itu yang berkelanjutan. Jadi pada saat saudara dan saya kita mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, kita mengaku dan kita percaya pada saat kita dibaptis, kita menerima diri dibaptis secara selam, begitu kita keluar dari kolam, kita hanya merasa dingin saja. Karena kita basah. Amin saudara. Karena kita basah, kita rasa dingin saja. Kita cepat-cepat pakai handuk, ganti baju, cepat-cepat keringin. Nah, karena yang kita rasakan hanya basah saja. Kita tidak merasakan sesuatu. Dan dari situlah kita mulai melangkah keluar. Iya kan? Jadi saudara, baptisan itu seperti materai. Kalau surat ini, kemarin saya lagi bikin tesis. Kalau S1 namanya skripsi. Itu ya saya tuh berusaha untuk menghindar dari Indonesia. Tapi karena sekolahnya dari Indonesia, ya kita kembali lagi ke Indonesia.
Akhirnya peraturan di sini kalau kita pakai surat kan nggak pakai materai, kita tinggal tanda tangan. Ya Australia itu trustnya tinggi, ya kan. Tapi kalau ketahuan bohong itu bahaya juga, dendanya sangat tinggi. Nah kalau di Indonesia kan trustnya kurang, jadi harus pakai materai. Jadi kita pada bingung, aduh sudah berusaha menghindar Indonesia, kita harus kembali lagi ke Indonesia. Semua jadi pernyataan tesis atau skripsi itu harus ditempel dengan materai 10.000. Bingung cari materai kemana Pak? Di Australia kita cari materai mana? Usaha dong. Bilang usaha, iya ya. Saya masuk ke Facebook, saya tanya di Facebook, ada Facebooknya kumpulan orang-orang Indonesia, ada yang dari Newcastle. Newcastle itu seperti kayak Surabaya, Jember. Nah, Surabaya, Jember. Jadi dia harus naik kereta cepat itu 3 jam ya, 2 jam. 2 jam. Dia bilang, dia kasih kabar, Pak, saya punya satu, saya kasih free buat Bapak. Saya nggak kenal orangnya itu siapa. Pokoknya dia lihat ada orang Indonesia saling menolong. Kayak gitu, saling menolong. Saya kasih gratis buat Bapak. Nanti ketemu saya hari besok, karena setiap hari Jumat saya selalu ke Sydney. Karena saya tinggal ada di Newcastle ya saya tinggal di Jember, jadi setiap hari Jumat saya ke Surabaya, istilah kayak gitu. Jadi Bapak nanti ketemu saya di Central Station ya, nanti saya kasih. Saya lagi mikir-mikir, saya lagi kerja, ini materi harganya $1, saya harus tinggalkan kerja pergi ke sana. Bukan masalah harga materinya, tapi pengorbanan saya ke sana itu lebih jauh mahal daripada pergi ambil materai di tangan dia yang harga $1. Saya lagi bingung, aduh gimana nih. Terus tiba-tiba ada yang balas lagi, kok saya punya, kok dia panggil saya kok. Terus tapi jauh. Nah, jauh melewati rumahnya Ibu Rini, jauh lagi ke sana. Katanya petanya belum keluar. Cari di Google belum keluar. Oh iya, ngomong-ngomong dia panggil saya Ko Jimmy. Aduh, saya juga bingung. Kayaknya orang ini familiar banget gitu. Akrab-akrab banget gitu. Nah, ya sudah komunikasi seperti biasa. Terus dibilang, "Oh, kok saya ini Maria begini-gini." Terus saya ingat, oh ya Maria yang dulu itu ya. Nah, dari Maria Bobby. Oh iya benar. Iya dari gereja yang lama. Terus saya punya Pak. Terus dia langsung siapin udah taruh di depan pintu. Tinggal ambil aja gitu. Saya bilang aduh saya nggak bisa. Saya cari di toko yang lain aja gitu. Kejauhan gitu. Pikir-pikir wah itu menaik tol turun tol itu lebih mahal jauh. Dan juga waktunya habis. Karena saya nggak punya banyak waktu. Nah disinilah saudaraku. Dalam perjalanan hidup kadang-kadang seringkali kita mengalami hal-hal yang sangat menjepit kita. Kadang-kadang kita terjepit dengan waktu, kadang-kadang kita terjepit dengan keadaan yang ada. Jadi arti kata bahwa segala sesuatu itu dipakaikan untuk menjadi patokan yang legal. Jadi kalau surat di Indonesia itu harus ada materai, harus ada tanda tangan dan itu legal secara hukum. Jadi pada saat saudara dan saya itu padahal surat itu kan cuma masalahnya cuma materai aja dan tanda tangan. Tapi secara hukum itu legal. Nah kalau baptisan itu, surga itu bisa melihat bahwa seperti saudara dan saya kita kayak suratan hidup yang dimateraikan dengan darah Kristus, dengan kematiannya dan dibasahkan, dicemplungkan, ditenggelamkan dengan baptisan. Nah itu seperti surat yang dimateraikan saudaraku. Jadi menurut kita paling cuma basa doang. Kalau menurut surat itu paling cuma tempelan kertas kecil aja. Tidak membawa pengaruh isi daripada surat. Tapi kelegalnya itu sahnya itu sangat menentukan. Amin saudara. Jadi kita kembali lagi. Jadi pada saat kita dibaptis bukan berarti kita berubah menjadi malaikat atau sifat kita yang tadi pencemburu, suka pemarah, sifat yang suka ambisi, yang suka jealous sama orang lain, yang banyak negatifnya, ataupun yang tadi suka menjudi, suka main perempuan, suka apalagi banyak yang hal-hal yang jelek. Bukan artinya pada saat kita masuk ke air kita ditenggelamkan dan kita keluar dari baptisan selam itu membuat kita pribadi yang berbeda. Tidak saudaraku. Kita keluar hanya basah saja, tapi di sorga kita sebagai suratan Kristus yang dimateraikan dengan Roh Kudus. Nah itu maksudnya kita sah.
Tapi kita sendiri harus berjuang untuk menjadi orang yang lebih baik ke depan dari sifat dan karakter kita. Bagaimana saya bisa menjadi baik ke depan? Tuhan memakai situasi keadaan yang ada, problem yang ada. Jadi pada saat masalah itu datang menghimpit saudara dan saya, problem itu kesukaran-kesukaran, orang bikin kita marah, orang bikin kita jengkel. Nah disitulah Tuhan memakai keadaan itu untuk memproses saudara dan saya untuk menjadi better person ke depan. Tapi seringkali kita melihat masalah itu, problem itu sebagai bencana, bukan ujian, bukan sebuah berkat. Tapi kita melihat sebagai sesuatu yang annoying, sesuatu yang tidak mengenakan. Malah kita bereaksi negatif dan marah. Bahkan kita tampar orang yang bikin kita marah itu. Seringkali kita hal demikian, tetapi kita lupa bahwa Tuhan itu pakai masalah itu, bencana itu, supaya kita bagaimana kita bereaksi dengan masalah itu, dengan problem orang yang menjengkelkan kita itu, bagaimana reaksi kita. Jika reaksi kita reaksi yang positif, yang baik, yang merendahkan diri, nah disitulah kita pasti lewat. Tetapi reaksi kita negatif, sombong, arogan, so jago, maka pasti akan datang yang lain, dan terus dan berkelanjutan sampai kita siap. Jadi arti kata selama saudara dan saya kita masih hidup, kita sedang diproses. Seperti surat tadi dikasih materai, tetapi hanya di depan saja materainya. Di belakang-belakang itu mungkin ada perkataan yang harus diganti sebelum masuk ke pengadilan. Amin saudara. Seperti saya lagi belajar nih waktu saya bikin tesis, di depan lembaran pertama dikasih materai. Tapi di belakang semua kan ada kata-kata yang diperiksa. Jadi 3 dosen yang memeriksa, mempunyai ide yang berbeda-beda. Akhirnya saya juga jadi bingung, saya juga idenya berbeda. Jadi semuanya diganti, kata-katanya diganti, untung nama saya nggak diganti. Oh ini nggak boleh, aduh bapak kelemahan di Australia, makanya bahasa Indonesia nggak jelas. Jadi diganti pakai bahasa ya, intelektualnya sudah. Jadi arti kata akhirnya punya proses yang lama yang harusnya dikumpul tanggal 16 kemarin. Belum sampai kumpul nih. Aduh Pak berpanjangan Pak, ini belum beres. Belum beres, minta surat ini, minta bikin ini, surat ini. Nah seringkali hal yang demikian itu namanya proses. Sampai akhirnya menjadi suatu karya tulis yang bagus, yang bau, yang baku dan baik. Dan bisa dipersembahkan kepada orang lain untuk membacanya. Nah sama saudara dengan saya, kita sudah dimateraikan dengan Roh Kudus, dengan baptisan kita, dengan mengaku dengan mulut percaya dalam hati. Tetapi dalam perjalanan hidup kita ini seperti lembaran-lembaran kertas skripsi yang sedang diproses. Oh tulisan salah, oh ini paragraf alenianya salah. Kadang-kadang itu kita alami saudaraku. Nah disitulah pada saat kita dalam proses pasti marah gitu. Saya juga marah. Dia bapak ini nggak tahu kalau sekitar udah 6 bulan nih, saya bikin ini karya tulis begini, tiba-tiba dalam waktu cuma 15, ini salah, ini salah, ini salah. Emosi dan marah. Nah sama dengan kita pada saat kita diproses oleh Tuhan, dengan sekian banyak kita sudah beribadah, kita sudah memberi persembahan, perpuluhan, kita ikut doa dan segala macam. Tiba-tiba ada yang kabar yang tidak mengenakan, bikin kita marah, kita emosi, bahkan hamba Tuhan juga bikin kita kecewa, akhirnya kita marah. Nah disitulah keputusan kita mau terus atau kita mau keluar. Nah gitu. Jadi keputusan saya mau terus selesaikan skripsi saya, tesis saya, atau saya mau keluar. Nah gitu, udah gak usah tesis-tesis, buat apa sih gak ada guna gitu. Ya kenapa gak ada guna? Oh iya, karena saya bilang sama dosen, saya ini kan sudah melayani. Kalau saya belum melayani, saya sekolah, lulus dapat ijazah baru saya keluar melayani, itu wajar. Tapi kan saya sudah melayani, sudah jadi gembala, saya sudah mimpin gereja, dan di lain pihak, semua daripada itu tidak membawa kehidupan saya secara jasmani untuk mencukupi kehidupan. Karena saya bekerja di luar sebagai manajer dan hasil penghasilan saya itu yang mencukupi kehidupan saya dan keluarga setiap hari kebutuhan kami.
Jadi arti kata tanpa titel atau tanpa titel daripada sarjana S2 itu tidak mempengaruhi keberadaan saya saat ini. Ya jelas, jadi kalau gitu udah drop aja, selesai. Nah seperti saudara, pada saudara dikecewakan di gereja, saudara kecewa dengan orang-orang gereja, saudara bisa drop, wah tanpa gereja pun, tanpa Yesus pun, tanpa siapa-siapa pun, saya tetap hidup sama. Karena saya tetap kerja di tempat yang sama, saya tetap melakukan hal-hal yang sama. Bisa kita drop itu selesai, karena kita mau tinggalkan proses itu. Kita bisa tinggalkan, karena pilihan ada di tangan kita. Kita mau terus atau kita mau tinggalkan. Kalau kita terus kita proses, nah disitulah orang akan melihat karya tulis, skripsi atau tesis ini yang dipersembahkan. Kalau kita terus dalam proses di gereja, maka orang akan bisa melihat, karya Yesus yang baik. Seperti Pak Asta bilang, dulu waktu Pak Jimmy ada di Jakarta itu bejat sekali. Tanya, kalau mau bersaksi tanya, pacar hari ini pacar si A, besok pacar si B, katanya semua pacar banyak telepon ke rumah. Jadi orang, pacarnya banyak. Dia nggak tahu kalau itu pedagang. Memang dulu sifatnya gak bagus. Tapi bukan semua yang telepon ke rumah itu pacar. Nah, karena dulu saya jual dompet, saya jual BH, celana dalam, saya ambil di Jembatan 5 yang ada di... jual kaset. Jadi saya dulu juga penjual, gitu, pedagang. Sambil kuliah saya dagang. Tapi yang saya jualan itu bukan saya kasih ke orang laki, tapi kasih ke anak-anak perempuan, teman-teman kuliah. Gitu. Jadi saya seperti orang bilang dealer yang mensuplai bahan-bahan jualan. Tapi emang dulu sifatnya nggak bagus. Nah gitu. Tetapi sekarang ini bisa melihat ada perubahan. Walaupun ada perubahan masih ada sisanya. Benar kan ya? Masih ada sisanya. Kalau kita lagi bersihin ada noda di karpet, kita misalnya saudara punya rumah terus ada yang tuangkan kopi terus dibersihin supaya kembali seperti semula bersih. Ya pasti ada sisa-sisanya. Nah, begitupun dengan karakter saya yang ada. Walaupun saya berusaha untuk berubah menjadi yang baik, tapi masih ada karakter yang lama. Nah saudara yang jauh dari saya, saudara nggak tahu. Saudara lihat saya kayak orang kudus. Pas sebentar lagi pasang sayap bisa terbang. Tetapi yang dekat sama saya, mereka mengerti, apalagi istri saya. Kalau saya lagi nggak suka, saya lagi marah, pasti ada sesuatu yang berbeda. Nah akhirnya dia sering katakan, kamu nih nggak cocok jadi pendeta, kamu nih nggak cocok. Gak cocok jadi gembala gitu. Dia bilang, siapa yang mau jadi gembala, mau jadi pendeta? Tanya sama Tuhan, kenapa pilih saya? Karena jadi pendeta, jadi gembala, waduh, kalau jemaat susah, cari pendeta. Kalau saya susah, saya cari siapa? Iya kan? Kalau jemaat susah. Cari Tuhan, nah jemaat bisa cari Tuhan. Dan dia telepon ngomong-ngomong, aduh pendeta tolong nih, saya belum makan, saya belum begini, saya lagi susah, kekurangan uang. Nah cari pendeta, ya pasti apalagi orang bisa melihat, Fata ini suka memberkati. Jadi cari pendeta ngomong-ngomong yang susah-susah. Ya kadang-kadang saya lihat Tuhan, kalau dia begitu, kalau saya gini saya telepon siapa yang cari susah-susah. Iya kan? Jadi memang nggak enak jadi pendeta, apalagi jadi gembala. Kalau saya marah-marah, nanti dibilang, pendeta kurang kasih. Nah itu memang nggak enak gitu. Iya kan? Jadi saudara jangan, jadi pendeta tuh hebat, enak, semua dipuji. Iya, kalau lagi gitu kita lagi pikir lagi, bagaimana caranya kita untuk melangkah lebih jauh. Kita pikir lagi, bagaimana saudara bisa diberkati Tuhan lebih. Karena memang sebagai gembala, itu kerinduan seperti Tuhan punya kerinduan. Bagaimana anak-anak itu diberkati dan diangkat Tuhan lebih. Secara rohani, secara jasmani, saudara harus diberkati. Jadi kita berpikir dan kita berdoa. Nah akhirnya semua itu berpulang kepada saudara.
Bagaimana secara pribadi saudara berubah menjadi pribadi yang baik. Kalau yang kemarin emosi langsung meledak, tuh sudah dikasih konseling, diomongin, didoakan, iya. Emosi meledak terus, kapan dia bisa berubah? bisa stres. Akhirnya karena kita ini manusia, kita bisa tawar hati, ini orang kok nggak pernah berubah gitu. Nah, bayangkan seperti yang Musa alami. Dia menuntun orang-orang keluar dari Mesir dan dia bisa melihat ini bangsa yang tegar tengkuk. Udah ditegur, udah lihat, udah dimarahin, ada firman Tuhan, ada tiang api, ada tiang awan, ada laut merah terbelah, mana turun, burung puyuh turun, semua tinggal makan. Bahkan kasut kakinya pun tidak pernah ganti, gak pernah rusak-rusak. Tapi kok bisa menolak Tuhan? Nah, Musa juga bingung. Kalau Musa bingung, bagaimana saya? Bingung, kok nggak berubah-berubah ini orang. Udah lihat penyertaan Tuhan yang sangat jelas dalam hidup ini. Tetapi kok bisa meninggalkan Tuhan? Nah, begitu pun dengan kita, saudara. Musa yang panjang sabar, yang luar biasa begitu. Dia bisa marah gitu. Apalagi sebagai manusia biasa dengan pertumbuhan karakter saat ini menjadi gembala, bisa melihat saudara kok nggak berubah-berubah. Karena keinginan Musa, mereka semua harus masuk ke tanah perjanjian. Keinginan seorang gembala, kita semua harus ke sorga. Itu keinginan gembala. Dan selama kita masih di bumi ini, kita harus punya kuasa bermanifestasi. Pada saat kita berdiri, hai hujan dalam nama Yesus, berhentilah engkau. Nah, itu gembala kalau melihat jemaatnya kayak begitu, senang banget dia tuh. Waduh, luar biasa invertasi iman. Iya kan? Tetapi kalau jemaatnya susah, aduh Bapak ini sakit ini sakit ini. Semua pada sakit-sakit. Pendeta bilang, aduh berdoa Bu, sudah berdoa, tapi kayaknya Tuhan jauh. Nah, itu yang sedang kita alami saat ini. Nah, kita kembali saudara. Jadi tanpa kita sadar, kita ini menjadi patokan dalam hidup ini yang dipakai oleh dunia untuk melihat bagaimana hidup yang diberkati, hidup yang diangkat oleh Tuhan. Amin saudara. Nah, kita lihat saudara slide kita. Biasa istri saya kasih kode, kalau dia nggak kasih kode saya ngomong terus nanti repot nih, kita nggak buka slide. Kalau saya lagi nyetir mobil, ada GPS, nah dia ada di samping, jadi kalau dia bilang ke kiri, GPS pasti salah, harus ke kiri. Karena istri itu kan penolong, jadi kita harus dengerin, walaupun nanti ke... Oke, kita lihat ya. Hari ini penerimaan dan pengampunan dalam keluarga. Lukas pasal 15 ayat 11 sampai yang ke-32. Kira-kira Ibu siapa? Ibu Monica. Kita karena sehnya sama. Ibu Monica bisa baca buat saya. Iya. Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya.
Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang. Dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau telah bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Amin. Terima kasih Bu Monica. Sama-sama. Nah kita lihat ini salah satu perumpamaan yang diajarkan Yesus tentang keselamatan dalam Lukas pasal 15. Tentang perumpamaan anak yang hilang. Apa yang kita pelajari perumpamaan ini berkaitan dengan penerimaan dan pengampunan di dalam keluarga. Yang tadi saya paparkan secara pribadi saja kita sudah problem. Kita untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik daripada hari kemarin. Kita punya masalah problem. Untuk saudara dan saya berubah supaya jangan jadi orang yang sombong. Kita berubah supaya kita nggak cepat pemarah. Kita berubah supaya kita nggak jadi peminum. Kita berubah supaya kita nggak jadi perokok. Kita berubah supaya kita nggak jadi banyak hal yang buruk-buruk. Secara pribadi kita sudah bergumul luar biasa. Bagaimana saat ini kita bisa membawa keluarga kita ini bisa berubah dan menjadi contoh. Secara pribadi saja kita sudah mempunyai bergumul dengan luar biasa untuk menjadi pribadi yang baik yang Tuhan inginkan. Dengan masalah-masalah yang ada. Bagaimana saya harus bisa membawa keluarga saya untuk bisa bertumbuh menjadi keluarga yang contoh dalam kehidupan ini. Amin saudara. Nah itulah tugasnya kita. Karena Paulus menasihatkan
kepada Timotius bahwa dia harus memilih orang yang tepat untuk menjadi diaken, pemimpin, menjadi contoh teladan yang baik. Jika orang itu nggak bisa urus keluarganya sendiri, bagaimana dia bisa menjadi contoh dalam jemaat, menjadi teladan hal-hal yang demikian. Nah, disinilah saudara, arti kata dalam kekristenan ini kita harus bertumbuh. Saudara bukan hanya menjadi pribadi yang baik, tapi saudara juga harus mengubah komunitas di mana saudara berada untuk menjadi lebih baik lagi. Bukankah engkau adalah garam dunia? Garam itu menggarami lingkungan di mana dia berada. Itu yang Tuhan mau. Bukankah kita ini terang dunia? Berarti terang itu di mana dia berada, berarti semua sekelilingnya terang. Jadi arti kata jika saudara dan saya punya Roh Kudus, punya firman Tuhan, nah di mana kita berada, kita berubah dan lingkungan kita pasti juga berubah. Saya pernah mendengar pepatah, jika engkau mau mengubah dunia ini, engkau mau mengubah sebuah negara, yang pertama dulu engkau sendiri yang berubah dulu. Jadi arti kata jika kita sudah berubah menjadi yang hal-hal yang baik, nah maka lingkungan kita pun pasti akan mengalami hal-hal yang baik. Hal yang sangat besar sekali yang diharapkan oleh Bapa di sorga, bahwa saudara dan saya, kita harus menjadi teladan. Kita harus sempurna, seperti Bapa di sorga sempurna. Berarti kita harus melakukan banyak hal dalam perubahan hidup ini. Selama kita masih bernafas, kita harus berubah menjadi pribadi yang baik. Dan masalah datang, problem datang, itulah alat yang dipakai Tuhan untuk mengikis kita, merubah kita. Seperti batu permata atau berlian. Pada saat harus diubahkan menjadi bentuk yang diinginkan oleh yang punya, dia butuh alat namanya kikir untuk mengikir batu itu dalam bentuk-bentuk tertentu. Dia butuh namanya gergaji untuk dipotong dengan bentuk-bentuk yang diinginkan. Nah, begitupun saudara dan saya, Tuhan memakai masalah orang-orang yang menjengkelkan kita, itulah alat yang dipakai Tuhan untuk mengikir pribadi kita, untuk memotong pribadi kita menjadi pribadi yang baik. Jadi kalau ada orang yang bikin saudara jengkel, apalagi ada suami, ada istri, ada anak atau tetangga, saudara bilang terima kasih Tuhan, alatmu sempurna. Amin saudara. Jangan marah sama alatnya. Aduh, pernah saya melihat kalau kayu marah sama gergaji, kenapa lu potong-potong saya gitu? Iya kan? Pernah gak bilang ada kikiran atau grindal, dia marah sama berlian. Berlian marah sama dia, kamu gak ada kerjaan, ngikir saya terus sampai saya dari yang besar bukan jadi tipis-tipis kecil. Nah, justru yang kecil-kecil itu yang mahal, benar kan ya? Kemarin ada seorang ibu datang ke rumah saya ngajarin ngukur berlian, yang ada kinclong-kinclongnya itu pasti dibilang berlian, di ngukur saya lihat saya nggak kelihatan bagaimana caranya. Tapi istri saya dapat ilmunya kebagian. Jadi bisa ngukur berlian, makanya mereka rajin untuk beli berlian. Kita terus lagi saudara ya. Jadi di sini harus ada penerimaan dan pengampunan di dalam keluarga. Nah, apa yang harus kita terjadi? Kita lihat yang pertama, dasar penerimaan itu adalah belas kasihan. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Nah, di sini arti kata dalam keluarga itu, di komunitas kita berada, itu kita bisa menerima orang satu dengan yang lain. Itu bukan karena kita bisa menerima, tapi karena kita adalah rasa belas kasihan. Karena kita ada kasih Kristus dalam hidup kita, ada belas kasihan kita. Saudara bisa bayangkan anakmu yang bertumbuh akhirnya sangat menjengkelkan saudara, tapi saudara bisa menerima anakmu itu dengan baik karena ada belas kasihan, ada rasa kasih dalam hidupmu. Tapi kalau anak tetangga pasti saudara nggak akan bisa terima. Apalagi di tempat kerja, kalau saudara jadi atasan, ada anak buah yang menjengkelkan, saudara pasti nggak akan bisa terima. Tapi kalau anak saudara sendiri, pasti saudara bisa terima karena ada belas kasihan, ada kasih dalam hidup ini. Jadi dasar dalam penerimaan ini, Alkitab mengajarkan kita dalam keluarga, dasar daripada penerimaan adalah belas kasihan. Jadi kita harus menyadari, di dalam keluarga itu adalah komunitas kecil.
Yang di dalamnya itu adalah anak kita, istri kita, suami kita, mungkin juga mertua, mungkin juga orang-orang tertentu, keponakan yang ada di dalam keluarga kita. Nah, keluarga itu ada komunitas kecil. Bagaimana kita bisa berinteraksi dalam komunitas kecil itu dengan rasa belas kasihan. Kita yang mengerti, kita melihat mereka dengan tingkatan yang berbeda. Di dalam rumah mungkin anak kecil yang belum bisa membaca dan menulis, tapi ayah ibu bisa membaca dan menulis. Di dalam rumah mungkin ada yang mengerti komputer, mungkin saudara nggak mengerti komputer. Di dalam rumah mungkin ada yang mengerti bisa masak, mungkin saudara nggak mengerti masakannya bisa makan. Jadi di dalam rumah itu, dalam komunitas itu pribadi yang berbeda dengan tingkat intelektual, sifat yang berbeda satu dengan yang lain. Jadi kita bisa menerima karena ada dasarnya, yaitu belas kasihan. Ada kasih. Tanpa kasih dan belas kasihan pasti akan terjadi keributan. Misalnya kalau mama masak, anak gak bisa masak, mama pasti marah. Tuh gak pernah masak-masak, cuma makan melulu. Wah gitu. Marah, pernah gak saudara marah ke anak yang umur 7 tahun atau anak yang 5 tahun, anak saudara. Saudara tiap hari bangun masak siang malam, iya makan pagi, makan siang, makan sore. Saudara masak. Pernah gak saudara masak sama anak saudara atau bayinya saudara? Tidur melulu, gak pernah kerja. Gak tahu mama capek kasih masak, suapin lagi kasih makan. Pernah gak saudara marah sama bayi saudara? Atau sama anak saudara yang masih kecil? Cuma makan melulu, gak pernah masak-masak. Gak bisa cuci piring lagi, bikin kerjaan, bikin beban. Pernah nggak saudara bisa? Nah, kita bisa menerima bayi itu, baiknya kita, anak kita yang masih kecil, kita masak, kita berlelah, segala macam. Karena ada kasih, ada belas kasihan dalam hidup ini. Makanya kita bisa menerima anak itu, kita bisa menerima bayi kita itu. Karena ada rasa belas kasihan. Jadi di sini saudara, dalam komunitas, di dalam rumah, di gereja, di mana engkau berada, jika engkau punya belas kasihannya Yesus, kasihnya Yesus Tuhan dalam hidup kita, maka kita bisa menerima orang lain. Secara ilustrasi yang Tuhan berikan, bahwa anak ini anak yang durhaka. Orang tua belum meninggal sudah minta warisan. Dan pergi habis-habiskan uang. Dia nggak tahu kalau orang tua susah payah untuk mengumpulkan uang. Dan pulang dengan kegagalan. Nah, bapak ini bisa menolaknya. Karena uang habis semua, susah baru cari. Iya kan? Seringkali begitu. Kalau senang lupa. Nah, saya pernah dengar ada juga pendeta yang berkeluh kesah sama saya. Itu jemaat yang saya pimpin kalau senang lupa sama saya. Kalau susah cari saya. Kok bisa Pak? Oh iya, kalau dia lagi senang gitu, waduh. Dia nggak tahu bagaimana caranya, pokoknya lagi senang dia lupa. Tapi kalau anaknya nggak pulang, kalau punya masalah, punya ini, dia telepon Pak Pendeta, tolong berdoa dong, kalau sempat coba cari dong. Ya, itu memang kenyataan hal-hal yang demikian ya. Nah, di sini kita belajar bahwa Sang Bapa itu bisa menerimanya karena ada kasih Kristus, ada belas kasihan. Dia bisa menerima anak yang tadi, dia datang dan memeluk anak itu karena ada rasa belas kasihan, ada kasih dalam hatinya, dalam hidupnya. Saudara, kalau kita nggak punya kasih, kita nggak akan bisa menerima orang lain. Yang kita lihat hanya keuntungan. Kalau saudara dagang sama orang lain, saudara pasti lihat, jen, nah gitu. Ada jen nggak tuh? Kalau kita dagang ada untungnya. Oh, kalau kita dekat sama dia, pasti kita akan ke bagian project. Ya udah dekat-dekat aja. Pada saat Natal kita beli aja kado atau beli bungkusan, kasih ini ke Natal, ucapan selamat Natal. Bukan karena kita memberi, bukan karena kita mengasihi orang itu, tapi supaya kita ke bagian project. Nah gitu. Kita ke bagian project. Kalau dia ada project apa, kita ke bagian. Jadi bukan karena berdasarkan kasih, itu komunitas itu ada. Tapi karena berdasarkan uang, supaya ke bagian project. Nah kayak gitu. Karena orang dagang. Tetapi kalau kita mempunyai rasa kasih, pada saat kita menerima orang yang kurang, orang yang salah, kita bisa menerimanya dengan baik.
Karena ada kasih Kristus dalam hidup ini. Jadi komunitas yang Yesus maksudkan di sini bahwa komunitas itu harus memiliki kasih. Supaya kita bisa menerima orang yang kurang. Kita bisa menerima orang yang selalu menjengkelkan kita. Kita harus menerimanya. Nah, seperti anak yang bungsu ini, sang bapak bisa menerima karena ada belas kasihan, ada kasih dalam hatinya. Tapi anak sulung tidak bisa menerimanya. Karena anak sulung melihat dalam sisi yang lain. Dia melihat dalam sisi keuntungan. Bahwa selama ia bekerja dengan sang bapa, ia tidak pernah merugikan bapa. Ia tidak pernah meminta atau mensembelihkan ke anak lembu yang tambun. Gak pernah pesta-pesta, tapi ia bisa melihat bahwa anak yang bungsu ini merugikan. Jadi mempunyai konsep pemikiran yang berbeda. Jadi dalam komunitas itu, tergantung komunitas di mana saudara berada. Kalau saudara ada dalam komunitas arisan, pikirnya uang. Benar nggak? Oh, itu kayaknya tuh boleh juga tuh. Kalau dia mau ikut arisan, kayaknya dia bisa bayar itu. Bolehlah, kasih, terima aja. Tapi kalau itu, waduh, makan aja susah. Aduh, mau ikut arisan, bisa bayar nggak dia ya? Saudara pasti mikir, karena base-nya berbeda. Karena base-nya itu uang, keuntungan. Ya, tetapi kalau kita punya base dasarnya kasih Kristus, kita bisa menerima orang dan kita menganggap hidup ini adalah kesempatan. Kita bisa menerima dia supaya dia bisa berubah. Kita bisa menerima dia. Ini hidup ini adalah kesempatan. Bagaimana saya bisa mempraktekkan kasih Kristus dalam kehidupan saya. Iya kan? Kalau saudara menolak, saudara nggak bisa mempraktekkan kasih Kristus dalam hidup saudara. Dan saudara nggak bisa menjadi gambaran Kristus untuk dunia ini. Saudara nggak bisa menjadi terang atau garam dunia. Karena saudara tidak bisa mempraktekkan kasih Kristus. Karena pada saat saudara melakukan, saudara mengharapkan ada timbal balik. Tapi sang Bapa tidak mengharapkan timbal balik. Ada belas kasihan. Belas kasihan itu memberi, bukan menerimanya. Kita lihat yang selanjutnya. Nah, di sini dikatakan figur seorang bapa selayaknya menerima belas kasihan dalam hidupnya. Dalam perumpamaan digambarkan bagaimana ia bukan bapa yang mengepankan kemurka atau kemarahannya, kekejaman, meskipun sebenarnya bisa melakukannya. Dia melakukan terhadap anak bungsu yang kurang ajar, kesalahan bisa dilakukan oleh siapapun di dalam keluarga. Namun orang tua perlu meminta agar Tuhan mencurahkan belas kasihan kepada mereka. Jadi di sini dikatakan bahwa kita ini harus, kalau kita kurang kasih Kristus, kita harus berdoa. Kita harus berdoa dan kita harus melihat diri kita kembali itu. Seperti doa Bapa kami, ampunilah orang bersalah kepada kami. Iya kan? Nah gitu. Ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi kita minta Bapa mengampuni kita. Seperti kita mengampuni si A yang bikin kita marah, kita jengkel. Jadi kalau saudara masih jengkel, masih marah-marah, berarti saudara ini belum memiliki kasih Kristus. Belum punya belas kasihan. Seringkali hal yang demikian. Contohnya kayak begini. Kalau saudara keles sama saya, saudara hati kurang sama saya. Pada saat saya berkhotbah, saudara susah menerimanya. Karena saudara hati saudara sudah tawar. Saudara nggak akan bisa menerimanya. Walaupun firman yang saya sampaikan adalah firman yang baik, yang terbaik yang saya berikan. Tapi saudara susah untuk menerima. Karena kasih saudara itu sudah pudar. Sudah tawar. Jadi saudara susah untuk menerima. Malah dalam pikiran saudara yang muncul, pintar ngomong tapi itu prakteknya nggak ada. Pernah nggak saudara mengalami? Saudara kecewa dengan pendeta A, dengan pembicara A. Saudara lihat-lihat, itu pendeta ngomongnya duit melulu. Asik juga tuh. Duit melulu. Karena Indonesia namanya UUD. Kalau sini kan namanya low. UUD itu ujung-ujung duit. Nah, kalau tanpa duit saudara nggak bisa ke pasar, benar nggak? Mau beli apa ke pasar? Masa ke pasar? Bang. Udang 1 kilo ini berapa Pak? Dia bilang misalnya 2.500. Ya saudara ujung-ujung duit, masa saudara senyum aja? Kalau saudara senyum, masa dia kasih udang ke saudara? Ujung-ujung kan duit saudara harus kasih uang, baru dia pack, dia kasih.
Iya kan? Tuhan itu mengerti bahwa saudara dan saya kita butuh uang. Tuhan itu mengerti. Maka dia selalu memberkati anak-anaknya. Dia mengerti bahwa uang itu bisa mengubah perjalanan hidup orang. Bahkan dikatakan pada musim kemarau, dia nggak mau Ishak itu miskin. Dia menggerakkan hati Ishak supaya Ishak harus menabur di musim kemarau. Menabur, dia menggerakkan hati Ishak. Dan Ishak mulai menabur di musim kemarau. Walaupun logika tidak masuk akal. Sama kayak saya. Ini musim dingin. Saya lagi cangkok pohon di belakang. Ada ibu-ibu sama bapak minta, Pak bisa nggak jambu airnya dicangkok? Ya udah saya cangkok. Walaupun saya udah lihat mulai ada akar-akar, tapi saya nggak bisa potong. Karena lagi musim dingin. Iya kan? Begitupun misalnya biji kacang panjang. Nah lagi musim dingin gini kita nggak bisa tanam. Mau tanam itu nanti mau masuk musim semi. Nah pasti akan tumbuh. Jadi ada waktunya, ya kan? Ada waktunya gitu. Nah sama begitu dalam perjalanan hidup kita. Seringkali hal-hal tertentu itu mendesak kita. Menghimpit kita. Tetapi bagaimana reaksi kita keluar? Bagaimana kita bereaksi jika ada hamba Tuhan, ada pendeta atau pelayan Tuhan yang menyakiti saudara. Saudara mulai berpikir negatif dengan orang demikian. Pada saat ia bernyanyi, pada saat ia berkhotbah, pasti saudara nggak akan bisa menerimanya. Karena saudara sudah tawar hati. Saudara bilang hanya bisa ngomong, bisa nyanyi, tapi prakteknya nggak ada. Tapi kalau kita lihat kembali, kita lebih jahat dari dia. Buktinya apa? Kita nggak bisa nyanyi. Tapi kita menghakimi. Buktinya apa? Kita nggak bisa khotbah, tapi kita menghakimi. Iya kan? Nah gitu. Seringkali kalau saudara lihat orang nonton lagi main bola, dia lagi bola, yang sporternya lebih galak, lebih pintar daripada pemainnya. Pada yang pemain latihan hebat luar biasa. Iya kan? Latihannya luar biasa. Tapi sporter bilang, lari ke kiri, lari ke kanan, oper sana, oper sini. Nah, yang sporternya bukan pemain bola. Dan gak pernah juga bermain bola, tapi bisa kasih ide-ide. Sama kayak kemarin, Rafael habis selesai bertanding. Dia agak sedih, karena kan ada penalti 3 kali, lebih dari 3 kali. Jadi seharusnya juara 1, dia jadi juara 2. Jadi sambil makan, dia duduk sampai dia kasih tunjuk nih videonya. Karena dia mengerti kan, karena dulu mungkin saya juga sempat begituan, jadi dia mengerti kayak begini. Ya saya lihat aja, saya nggak mau jadi kayak begitu. Kayak saya kakak saya lebih pintar. Saya cuma kayak gini. Biasa kalau kayak begitu, ada kenapa lu nggak tendang ke kiri? Kenapa nggak pukul ini? Kenapa nggak begini? Iya kan? Jadi kalau kena penalti gitu, saya sempat bilang, kalau kamu kena penalti, kenapa kamu nggak knockdown dia aja? Kayak Mike Tyson knockdown terus langsung jatuh, iya kan? Dia bilang gak segampang itu, Dedi. Iya kadang-kadang kita nonton video itu rekaman orang lagi turnamen taekwondo, kenapa nggak pukul jatuh aja? Itu kan kosong kiri kan, coba kalau kita yang bertanding. Pada saat kita lihat lawan mungkin pikiran kita hilang, aduh mau pukul kemana gitu. Yang bisa kita cuma tunduk blok-blok aja gitu. Nah seringkali kita yang menonton itu lebih pintar. Iya kan, kita lebih pintar menghakimi orang. Tetapi kalau kita ke depan, bisa nggak kita nyanyi? Bisa nggak kita berkhotbah? Iya kan? Nah disitulah sama seperti Musa. Pada saat Musa menuntun orang-orang Israel keluar dari Mesir. Kemudian melihat kuasa Tuhan, anugerah urapan Tuhan yang luar biasa. Yang dari leadershipnya Musa. Tetapi masih ada juga yang menentangnya. Bani Korah dan kawan-kawan, bahkan keluarganya sendiri, Maryam dan Harun juga menentang dia sampai terjadi sejarah kusta putih. Karena mereka bisa melihat, kayaknya kita lebih pintar dari Musa. Kenapa kita harus dengar Musa? Kenapa kita harus ikutin dia? Ayo kita pimpin, kita pulang. Bukankah di Mesir sana ada bawang bombay? Gitu. Yang kita cium baunya enak. Bukankah kita duduk di depan ada periuk? Kenapa kita harus jalan-jalan di padang gurun yang tanpa tujuan mutar-mutar 40 tahun? Mereka menentang Musa.
Mereka menganggap mereka lebih pintar daripada Musa. Mereka menentang Musa dan Tuhan berkehendak lain. Tuhan menghajar mereka. Nah, di sini kita belajar, saudaraku, sebagai anak-anak Tuhan, kita ini dipanggil Tuhan untuk diberkati. Amin, saudara. Kita ini dipilih Tuhan sebelum dunia dijadikan untuk diberkati. Diangkat menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Jadi pada saat masalah datang, problem datang, jangan menghakimi supaya kita jangan dihancurkan oleh Tuhan. Orang-orang itu dipilih oleh Tuhan. Keluar dari Mesir untuk menuju tanah perjanjian. Itu ketetapan Tuhan. Bukan dimatikan di tengah-tengah perjalanan di padang gurun. Orang-orang Israel, kembali lagi. Orang-orang Israel dipilih Tuhan. Dan dijadikan bangsa pilihannya. Mereka dari Mesir direncanakan Tuhan keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Diberikan tanah pusaka. Tuhan sudah rancang itu. Bukan mematikan mereka di tengah perjalanan. Nah, sama dengan kita. Kita ini sudah dipilih Tuhan sebelum kita lahir, sebelum dunia dijadikan. Kita sudah dipilih Tuhan supaya kita diberkati Tuhan. Diangkat menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Tetapi dalam perjalanan kita jadi ekor terus. Karena tadi seperti orang-orang Bani Korah, Maryam dan Harun, mereka tidak mengerti, mereka menghakimi hamba Tuhan. Mereka tidak mengerti, mereka menentang hamba Tuhan. Musa juga pasti pikir, kamu pikir saya menjadi pemimpin tuh enak? Saya datang ke Mesir bikin 10 tula dengan pertangan saya, harus berhadapan dengan Firaun dan segala macam. Saya mimpin kamu keluar. Kamu tahu nggak jadi pemimpin itu enak? Itu istri saya, anak saya ada sama mertua. Saya sudah lama sekali nggak peluk istri saya, nggak peluk anak saya. Saya juga kangen sama keluarga saya, duduk sama-sama sama mereka. Kamu ini ada keluarga, ada segala sesuatu. Sudah saya tuntun, sudah saya pimpin, masih mengeluh juga. Musa bisa berkata hal yang demikian karena Musa juga manusia sama seperti mereka. Nah, di sini yang kita harus belajar. Jika kita memiliki kasih Tuhan, belas kasihan, kita bisa menerima orang yang kurang. Kita bisa menerima orang yang salah dan mengampuni mereka seperti kita juga tidak pernah berbuat salah. Siapa sini tidak pernah berbuat salah? Kita semua berbuat salah kan? Nah, berarti kita harus mengampuni mereka karena kita ini juga nggak luput dari kesalahan. Amin, saudara. Kita harus mengampuni mereka, menerima orang yang bersalah karena kita ini juga nggak luput. Kalau kita ada di sepatu mereka, mungkin kita buat lebih jahat lagi. Contohnya saudara bilang, enak-enak jadi pejabat korupsi ya. Aduh, kasihan amat ya. Coba kalau saudara jadi pejabat, mungkin korupsinya lebih banyak. Itu cuma kesempatan aja, saudara. Amin. Kita lihat yang kedua, saudara. Wujud penerimaan sukacita. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia dan marilah kita makan bersukacita. Sebab anakku telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Nah, di sini anak-anak, jika anak-anak melakukan kesalahan, perlu dilakukan adalah mengampuni dan menerimanya kembali dalam keluarga. Bukti penerimaan itu adalah dengan bersama-sama bersukacita, melupakan pelanggaran atau kesalahan yang telah terjadi, bukan malah ungkit dan sindir suara kesalahan yang pernah dilakukan. Sukacita dan penerimaan akan memotivasi anak secara positif untuk tidak mengulang kesalahannya lagi. Jadi di sini artinya kita bisa menerimanya mereka itu karena ada belas kasihan. Jadi wujud dari penerimaan kita itu ada sukacita. Bayangkan kalau orang yang bersalah kepada saudara, terus saudara mengampuni mereka. Mereka sangat senang, plong, sukacita. Atau saudara yang bersalah, terus tiba-tiba ada yang datang dan saudara minta ampun kepada mereka. Saudara pasti senang, plong, saudara sukacita luar biasa. Iya kan? Nah gitu sama. Jadi istilah kata bukan cuma anak saja, tapi mungkin suami, mungkin istri kita. Jika ada masalah dalam kehidupan kita, kita harus menerimanya mereka, harus mengampuninya. Karena wujud dari penerimaan itu adalah sukacita.
Jadi arti kata begini, semua yang sudah kita bangun jangan kita hancurkan. Semua yang sudah kita bilap karena ada kesalahan-kesalahan, jangan kita rontokkan. Tapi kita kembali kokohkan kembali. Karena firman Tuhan mengatakan sumbu yang hampir pudar, Tuhan Yesus tidak pudarkan itu. Bulu yang patah terkulai, dia tidak patahkan. Tapi akan kuatkan untuk pakai kemuliaannya. Jadi arti kata saudara-saudaraku, jika saat ini engkau punya keluarga, suami, istri, anak yang tidak sesuai dengan apa yang kau inginkan, jangan engkau buang, jangan engkau hancurkan, tapi engkau terima dia karena ada belas kasihan Yesus dalam hidup saudara. Terima mereka dengan kekurangan. Pada saat engkau mulai menerimanya, itu arti engkau memberikan mereka kesempatan untuk menjadi yang lebih baik. Karena Tuhan itu selalu memberikan saudara dan saya kita kesempatan. Bukan kita tahukah hidup ini ada kesempatan. Iya kan? Bagaimana Pak? Kesempatan-kesempatan melulu, tapi tidak pernah berubah. Kesempatan melulu, tapi selalu begitu menjengkelkan. Bukankah Tuhan katakan berapa kali dalam sehari kita mengampuni saudara kita yang bersalah? Oh 70 kali 7 kali. Iya Pak, tapi itu kan Tuhan, itu kan firman Tuhan. Dia kan ngomong sama Petrus, saya kan bukan Petrus. Saya kan bukan Petrus. Iya kan? Itu kan ngomong sama Petrus. Nah di sini maksud saya saudara, kadang-kadang kita ini mengambil firman Tuhan yang positif, yang menguntungkan kita. Dan kita beriman, tapi kita lupa kalau firman yang lain itu juga akan menjadi senjata untuk menusuk kita. Amin saudara. Contohnya gini, kita beriman dengan bilur-bilur Tuhan Yesus, sakitku sembuh semua. Ya kita beriman dengan firman Tuhan, benar itu. Tapi firman yang lain juga menusuk kita. Kamu marah sama saudaramu nggak pernah mengampuni. Kamu marah sama istri dan suamimu. Anak-anak engkau tidak mengampuni. Buktinya pada saat namanya diomongkan, engkau muka jadi merah. Pada saat engkau lihat dia, engkau buang muka. Berarti engkau belum mengampuni. Ya jelas. Firman itu saudara harus belajar. Firman itu kita harus praktekkan semuanya. Bukan karena yang baik-baik saja. Beriman jadi kepala, bukan jadi ekor. Kita beriman, kita menabur, kita menuai berkali-kali lipat. Beriman Pak, beriman. Iya benar kita beriman. Firman yang A kita beriman. Tapi firman yang B yang tidak kita lakukan itu yang akan mencegah berkat itu terhalang saudaraku. Jadi engkau jika menginginkan kesembuhan, Alkitab mengatakan bukan hanya beriman saja dengan bilur-bilur Tuhan Yesus kita sembuh. Tapi kita harus jadi pelaku firman Tuhan. Mengampuni yang bersalah kepada kami. Nah pengampunan itu, itulah sukacita. Pengampunan itu sumber pada kesembuhan kita. Kita lihat yang terakhir, hasil penerimaan adalah hidup baru. Jika kita yang pertama, kita harus punya dasar penerimaan itu adalah belas kasihan. Yang kedua, wujud dari penerimaan itu akan menimbulkan sukacita. Nah hasilnya dari penerimaan itu adalah hidup baru. Sebab anakku yang telah mati menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Kita patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Jadi anak-anak yang bertobat dari dosa masa lalu digambarkan dalam perumpamaan ini sebagai mereka yang mati yang telah hidup kembali. Ada kehidupan yang terjadi dengan komitmen untuk menjadi lebih baik. Jadi siapapun yang bersalah, yang telah menyelesaikan di dalam keluarga, perlu didukung agar tidak mengulang kesalahannya itu dan hidup makin berkenan di hadapan Tuhan. Keluarga adalah tempat yang terbaik mempraktekkan prinsip-prinsip ini. Saudaraku, keluarga, komunitas kecil itu adalah tempat yang terbaik untuk kita mempraktekkan kasih Tuhan. Jika kita gagal dalam keluarga, bagaimana bisa kita menjadi berkat buat banyak orang di luar? Jika kita gagal dalam keluarga, bagaimana kita bisa menjadi berkat buat gereja? Jadi saudaraku, penerimaan itu adalah hidup baru. Jika kita bisa menerima orang yang tadinya salah, mereka akan mengalami hidup baru dalam hidup ini. Mereka berubah menjadi pribadi yang membawa berkat. Saya challenge saudara hari ini, seperti kesimpulan kita bahwa keluarga
adalah tempat yang terbaik untuk praktek prinsip kasih. Keluarga itu berbicara banyak. Di keluarga saudara sendiri, saudara harus bisa. Kalau engkau bisa mengasihi anakmu yang berbuat salah, suamimu berbuat salah, maka jelas engkau akan bisa berbuat banyak di luar sana, di komunitas, di gereja, di mana engkau berada. Itu juga ada keluarga dalam jumlah yang besar. Jadi mulai saat ini saudaraku, pakailah kesempatan yang baik. Jika kau masih memiliki keluarga, perhatikan kasih Tuhan. Ampuni mereka yang bersalah. Jika sudah engkau lakukan, lakukanlah juga di gereja. Karena hidup ini adalah proses. Proses bukan hanya untuk mereka, tapi untuk saudara dan saya. Kita sedang diproses. Bagaimana kita bisa menerima orang dan memberi kesempatan kepada mereka. Tapi jika kita menghakimi mereka, bagaimana mereka punya kesempatan? Seperti perempuan yang bersinah, kedapatan ditangkap oleh tua-tua agama, orang-orang Farisi. Mereka datang kepada Yesus. Hukum kita bahwa orang yang bersinah harus dilempari batu. Apa katamu Yesus? Tuhan tidak menghakiminya, tapi Tuhan memberikan dia kesempatan yang baru untuk hidup baru supaya ia bertobat. Kalau Tuhan itu memberi kesempatan kepada orang lain, siapakah kita saudaraku? Sehingga kita mau menghakimi orang lain, kita mau disqualify orang lain dalam hidup ini, dalam pelayanan. Siapakah kita? Sehingga kita mencercah mereka dan kita marah, kita emosi. Mungkin kita disakiti atau kita dirugikan. Tapi itu semua adalah proses buat diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang baik. Amin saudaraku.